Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Nah, sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi. Ribuan warga Karawang melakukan aksi damai di Jalan Ahmad Yani, Kota Karawang, Jawa Barat. Mereka turun ke jalan untuk mendoakan rakyat Palestina yang menjadi korban kekejaman agresi Israel. Pemirsa, ribuan pengunjung memadati pameran kebudayaan dan keagamaan Indonesia Arab Saudi yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Terikat cuaca dan panjangnya antrian membuat sejumlah pengunjung yang tak kuat jatuh pingsan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, polisi kembali menangkap satu pelaku pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat yang buron. Pembakar mobil tersebut merupakan anggota Ormas dan ditangkap di Siak, Riau. Dan terkait pembakaran mobil polisi pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapannya tersebut, pimpinan Ormas GRIB mengultimatum orang nomor 1 Jawa Barat tersebut. Pemirsa, Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan Satuan Ihwal karena sejumlah anggotanya berfoto dengan Ketua Umum Ormas Grip Jaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan membina anggotanya. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan menerapkan kebijakan menyerahkan anak-anak kota Depok yang dinilai nakal ke TNI dan Polri. Mereka akan dididik secara militer agar lebih disiplin. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa. Warga Kampung Alarjiban, Kabupaten Tangerang, Banten menggelar aksi menyatakan sikap di tepi laut Desa Kohot. Aksi puluhan warga ini buntut dari Bareskrim Polri yang menangguhkan penahanan terhadap Kepala Desa Kohot dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah pagar laut Tangerang. Kita ke kasus lainnya pemirsa. Satuan Narkoba Polres Cimahi menggerebek rumah produksi narkotika di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah pada Minggu pagi. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang koki Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Pemirsa, penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba kepada Fahri Albar. Sebelumnya pemirsa, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengkonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Pemirsa, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Brando Susanto meninggal dunia dan langsung dievakuasi dari panggung saat acara Halal Bihalal DPD PDIP Jakarta di Jakarta International Velodrome Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu siang tadi. Terima kasih Anda masih di iNewsroom pemirsa. Salah seorang pengacara yang menggugat ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan ahli digital forensik Rismon Sianipar juga dilaporkan. Pemirsa, polemik 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI salah satunya terkait usulan mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundang reaksi beberapa petinggi partai politik dari Koalisi Indonesia Maju. Reaksi mereka terkait hal tersebut adalah meminta seluruh pihak untuk menghormati konstitusi. Dan pemirsa, berdasarkan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden bisa dilengsarkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut berupa pengkhianatan terhadap negara, yakni melakukan tindak pidana berat, korupsi, dan penyuapan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemirsa, pemerintah resmi membubarkan Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu dilakukan karena keberadaan Satgas Pembangunan IKN saat ini dinilai tidak terlalu dibutuhkan. Pemirsa, 5 orang tewas dan lebih dari 700 orang terluka akibat ledakan dahsyat di Bandar Abbas, Iran.
Video yang beredar di media sosial menunjukkan gumpalan asap hitam besar dan bola api mengepul dari area ledakan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa pemirsa, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia Valeri pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.